Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana nikmataka mansuran lana rahmataka wa dzikra manasina ya dzal jalali wal ikram. Ya, alhamdulillah kita ketemu kembali di pertemuan ketiga. Ya, mungkin ya, alhamdulillah. Nah, pertama kita review dulu ya pertemuan sebelumnya. Oke, wait. Oke, pertemuan sebelumnya apa? Nah, jadi saya tekankan kembali yaitu teknik separable equation ya. Jadi saya ini ya. Jadi bentuknya itu y aksen sama dengan sekian. Dalam artian di sisi kanan sama dengan itu harus ada komponen, tidak sama dengan 0 ya. Tidak sama dengan 0 dan minimal konstanta ya, terserah konstantanya 1 atau bentuk desimal bebas dan maksimal bentuknya ada komponen X, Y atau keduanya ya. Nah, ini kan contoh satu. Kemarin kan di contoh saya kasih contoh ada Y aksen sama dengan 4X. Apakah dia masuk? Masuk, karena ada nilai di sisi kanan sama dengan. Itu Pak, Y-nya nggak ada, kan salah satu. Atau bahkan tidak ada kedua-duanya, hanya konstanta, itu udah termasuk separable equation. Nah, selanjutnya ini ya, contoh yang ketiga ya. Bentuknya lebih kompleks, namun dia masih separable equation. Ya, ini Y aksen sama dengan Y dikali X minus 1 dalam kurung kuadrat ya, pangkat 2 dibagi Y plus 3 dalam kurung. Ya, ini jadi ada komponen Y ya, Y per Y plus 3 di sini ya. Nah, ini komponen Y dan ada komponen X ya. Jadi ada function of Y, fungsi Y dan function of X ya. Kalau di bahasa Inggris itu bacanya seperti itu. Fungsi X, the function of X dan the function of Y. Y ya, Y. Nah, ini oke, dan diketahui nilai mula-mula ya. Dalam artian di sini X-nya itu sama input ya. Kalau diimplementasi dalam fisis, implementasi dalam keteknikan, ini X-nya input ketika inputnya sama dengan 3, ini nggak mula-mula ya, sorry. Kalau mula-mula itu ketika X-nya sama dengan 0 ya. Jadi ini ketika X sama dengan 3 itu outputnya atau representasi dari output itu adalah Y, Y yaitu minus 1. Nah, saya ada pertanyaan nih. Dengan persamaan ini ya, ini kenapa ketentuannya Y tidak sama dengan minus 3? Mungkin ada bisa menjawab kenapa kok Y harus tidak sama dengan 3 ya syaratnya. Mas Farah, Mas Farah, sorry Mbak. Mbak Farah Najwa ya? Ya. Iya. Kok? Kalau menurut saya itu kan Y aksennya yang bawah itu kan Y plus 3. Ya. Kalau Y-nya sama dengan min 3, berarti min 3 plus 3 kan hasilnya 0. Kalau per 0 kan nanti bila pecahannya tidak rasional. Ya, atau tidak terdefinisi ya. Ya, sip. Terima kasih Mbak Farah ya. Poin plus untuk Mbak Farah. Ya, jadi benar ya, syaratnya yaitu tidak sama dengan minus 3. Itu udah ketentuan ya. Karena kalau sesuatu bagi 0 ya, apapun bagi 0 itu ya undefined ya, tidak terdefinisi. Oke, ya. Baik. Nah, stepnya sama ya dengan variabel yang sebelumnya ya, yaitu pertama kita write down ya, tulis Y aksen dalam bentuk diferensial secara detail yaitu dy per dx. Setelah itu sama dengan Y ini ya. Nah, kita kelompokkan untuk variabel Y yaitu ada di sisi kiri sama dengan sisi persamaan ya. Dan variabel X ya, termasuk di X juga itu kita kumpulkan dalam sisi kanan persamaan ya.
Saya bacanya selama ini salah ya, bukan sisi kiri sama dengan. Namun ini bacanya harusnya persamaan ya. Karena sama dengan itu maksudnya persamaan. Nah, jadi seperti ini hasilnya yaitu Y plus 3. Ini kan awalnya sebagai, kalau di sesi kanan persamaan itu dia sebagai penyebut ya. But itu kebanyakan dari, kalau kita hafalannya itu bumi. Jadi dia di bagian bawah atau pembagi. Jadi kita pindah ke sisi kiri persamaan, sehingga inverse dari penyebut adalah pembilang. Jadi dia menjadi posisi sebelah sebagai pengali atau pembilang ya. Dan Y yang awalnya pembilang menjadi penyebut di sini. Oke, terus ini X minus 1 dalam kurung kuadrat, dia tetap. Ini dx-nya pindah ya ke sisi kanan persamaan, jadi dx pembilang. Nah, itu kita sederhanakan ini ya. Y plus 3 dibagi Y, yaitu sama dengan Y dibagi Y1, 3 bagi Y, 3 per Y. dy. Oke, setelah itu step selanjutnya adalah integral kedua sisi persamaan, baik kiri dan kanan. Setelah itu dicari solusi dari integral masing-masing. Nah, integral dari 1 adalah Y. Ya. Jadi ini udah umum ya. Terus integral dari, tergantung terhadap variabel apa integralnya. Karena ini terhadap dy jadi Y. Terus integral dari 3 per Y, 3-nya tetap konstanta. Jadi tinggal 1 per Y, yaitu ln harga mutlak Y. Ya. Jadi ini kenapa harga mutlak? Karena nilainya harus positif ya. Semisal nilainya minus, jadi ln itu harus positif. Oke, sama dengan ini integralnya ada dua metode. Yang pertama bisa dijabarkan terlebih dahulu ya, penjabaran persamaan kuadrat, atau dengan metode substitusi. Itu X minus 1 ya. Ini, jadi kan ini ada X minus 1 ya. Kan bisa yang pertama, metode pertama dijabarkan ya. Kalau persamaan kuadrat oke lah, bisa ya. Gimana kalau persamaan pangkatnya 3 dan seterusnya, kan cukup sulit dijabarkan. Kalau persamaan kuadrat oke dijabarkan ya. Ini komponen A, komponen yang kedua. Komponen yang pertama X, komponen kedua min 1, yaitu komponen pertama dikuadratkan, ditambah harusnya, ditambah kuadrat dikali komponen pertama kali komponen kedua, sehingga hasilnya minus, kan ini ya, harusnya kan plus ini. Pangkatnya dikali X ya, dikali minus 1. Jadi hasilnya min 2X. Ditambah minus 1 kuadrat. Nah, ini aljabar persamaan kuadrat. Jadi bisa diintegralkan satu persatu ya. Kalau secara langsung gini nggak bisa ya. Harus metode substitusi atau dijabarkan terlebih dahulu dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan. Nah, kalau bentuk substitusi, nah ini bentuk substitusi. Bentuk substitusi yaitu ini integral ya. Integral dx. Substitusi yaitu yang di dalam kurung, ya ini khusus untuk yang dalam kurung ya, berpangkat polinomial, pangkat 2 dan ke atas, itu yang dalam kurung di substitusi sebagai U, dimisalkan sebagai U, variabel baru ya, variabel baru tanda petik di sini, yaitu X minus 1. Setelah itu kita turunkan fungsi U-nya tadi, ya, du terhadap apa ya, dx, karena variabelnya X ya. Hasil turunannya adalah apa? X turunannya 1, min 1 turunnya 0 ya. Jadi sehingga du dx-nya pindah ke kanan ya, sama dengan dx, atau kalau kita balik ya, dx sama dengan du. Setelah itu kita substitusi ya. Substitusi persamaan integral tadi yaitu X minus 1 adalah U, sehingga jadi gini ya. U pangkat 2. Ya. Terus dx-nya diganti juga ini ke variabel U dari hasil turunan U tadi ya, itu ini ya. Yaitu dx sama dengan du, sehingga dx disubstitusi du. Nah, ini tujuan substitusi sebenarnya untuk memudahkan integral ya. Kalau ini kan nggak bisa, sulit ya, nggak bisa seperti ini. Jadi ada dua cara. Yang pertama ini cara konvensional ya. Ini teknik yang metode substitusi ya. Oke, kita cari integralnya.
Biasa ya, seperti x kuadrat, integral x kuadrat terhadap dx. Ini integral u kuadrat terhadap du. Jadi hasilnya yaitu 1 per pangkatnya tambah 1 yaitu 3 dikali u pangkatnya tambah 1 yaitu 3 plus c. Setelah itu kita substitusi ulang, ini belum selesai ya. Substitusi balik yang ini. Ini ya. Jadi hasilnya yaitu sepertiga x min 1 pangkat 3 plus c. Nah, oke. Nah, itu ya. Nah, disimaknya di sini yaitu sepertiga dikali x minus 1 dalam kurung pangkat 3 plus k. Ya, tadi saya nulisnya c sama aja sebenarnya pada hakikatnya yaitu konstanta ya. Kalau k itu bahasa Indonesia konstan, kalau c itu bahasa Inggris konstan ya, sama sebenarnya. Cuma pronunciation-nya aja. Oke, nah bentuk ini, loh ini belum selesai sebenarnya ya. Kita harus mencari solusinya yaitu y sama dengan titik-titik ya. Jadi ini variabel x-nya, ibarat solusinya itu kita output y ya. Kenapa kalau harus cari y sama dengan Pak? Karena kita mau mencari output. Output keluarannya itu harusnya berapa ketika inputnya sekian. Nah, kita itu ibarat membuat memodelkan matematika. Ini y sama dengan titik-titik. Nah, ini cukup sulit bentuk seperti ini. Jadi oke, ini bentuk seperti ini nggak apa-apa. Akhirnya kita bisa langsung mencari nilai K dengan substitusi ketika nilai X sama dengan 3 atau inputnya 3 itu nilai Y-nya atau outputnya sama dengan minus 1. Jadi substitusi X sama dengan 3 dan Y sama dengan minus 1. Kebersamaan ini ya kita masukkan ya minus 1 plus 3 dan harga mutlak dari min 1 sama dengan sepertiga X-nya diganti 3 min 1 pangkat 3 plus K. Sehingga K diperoleh sebesar minus 11 per 3. Sehingga persamaannya seperti ini. Jadi memang ada case-case tertentu. Dan ini biasanya kalau pemodelan seperti ini itu kendalinya probability untuk unstable ya sistem tersebut itu sangat tinggi ya. Jadi mendekati ini kan kalau sistem itu bisa dimodelkan dalam bentuk yang lebih sederhana itu mudah dikendalikan. Kalau ini sulit dikendalikan ya. Oke, itu tadi kita review ya. Nah, memang saya sengaja seperti itu ya. Setiap pertemuan akan saya review karena terkait satu sama lain ya. Jadi ini saling terhubung matematika itu. Ya, ini selanjutnya bentuk linier, persamaan linier ya. Semoga masih ingat persamaan linier apa itu. Nah, ini metode ketika bentuk persamaan linear equation kita menggunakan metode linear equation. Ya. Ini masih case yang sama yaitu ODE order 1, order ya, order atau derajat pangkat turunannya masih pangkat 1. Nah, itu bentuknya adalah seperti ini, yaitu Y aksen persamaan diferensialnya. Jadi ini turunan satu kali, yaitu ditambah PXY sama dengan QX. Jadi syarat linear equation itu harus ada komponen yang sebelah kiri ini ya. Harus ada komponen Y. Ya. Ada komponen Y, terus di sini juga ada komponen QX. QX ini, nah ini saya tulis ya. Jika P dan Q, untuk berapa fungsi P dan Q, itu minimal ada nilai K. Syarat menggunakan syarat linear equation. Inilah K konstan ya. Nggak harus dia X, nggak harus. Jadi minimal dia nilainya suatu konstanta, terserah konstanta 0, 0 nggak mungkin ya. Kalau konstanta 1, desimal, pecahan dan sebagainya asal konstan dia bisa minimal ya, maksimal ya bisa X kuadrat dan seterusnya. Nah, jika salah satu dari PX atau QX itu equal to 0 atau 0, maka bentuk akan menjadi separable equation. Jadi kalau salah satu ya, bukan dua-duanya ya. Kalau dua-duanya sama dengan 0 itu maka tidak bisa diselesaikan. Jadi salah satu entah itu PX-nya yang 0 atau QX-nya 0 ya, atau maka bentuknya akan separable equation. Coba kita buktikan ya. Y aksen ya ditambah PX
kali Y ya sama dengan QX. Nah, ini ketika 0 nih. Ya. Ketika apa namanya? Ketika ini 0, nah ini kan hilang nih. Nah, ini bentuknya udah sama dengan separable equation-nya. Jadi hanya ada komponen Y aksen aja. Terus ada komponen QX, terserah ini konstan atau apa. Nah, kalau yang hilang QX, tetap dia bentuknya separable equation. Jadi ini 0 ya. Terus X dan Y-nya pindah ke kanan. Jadi Y aksen nah sama dengan minus P dikali Y. Ini Px-nya terserah ya. Entah itu variabel X ataupun variabel Y ataupun merupakan konstanta. Tuh. Oke, ini prosedurnya ya. Jadi langsung aja kalau saya jelaskan ini ya, nanti ngawang-ngawang bingung, langsung contoh. Nah, contoh 4. Jadi ada persamaan Y aksen plus Y sama dengan X. Adalah suatu persamaan linear ya, udah pasti. Kita cocokkan. Oke, Y aksennya udah pasti harus ada. Kalau nggak ada Y aksen itu bukan namanya persamaan diferensial ya. Nggak masuk pembahasan di sini. Saya pernah keluarkan soal jebakan ya, soal Batman, jebakan Batman. Jadi saya ngasih soal dan itu nggak ada Y aksennya. Jadi pertanyaannya hanya apakah bisa selesaikan dengan metode linear equation. Jawabannya ya ada untuk yang jawab benar ya. Tidak bisa karena bukan merupakan persamaan diferensial. Namun hampir 90% lebih itu dijawab. Jadi ya nggak bisa ya. Ini pasti ada komponen Y aksen, sudah pasti. Terus yang kedua adalah plus BXY. Nah, plus di sini plus 1Y, satunya kelihatan. Jadi kita bisa definisi, bisa define the value of BX ya. Jadi nilai dari BX yaitu 1 nggak kelihatan di sini, 1 kali Y. Terus sama dengan QX. QX-nya itu di sini X. Jadi QX-nya adalah sama dengan X. Oke, jadi ini masuk kategori linear equation. Jadi nanti di ujian pasti saya kasih soal. Pertanyaan pertama itu udah sebenarnya berurutan. Termasuk tipe apa untuk penyelesaiannya soal berikutnya. Apakah linear equation atau separable, nanti ada apa yang lain gitu ya. Biasanya ya, ini kan tingkatannya paling rendah ya, paling sederhana ya. Katanya paling sederhana di penyelesaian menggunakan linear equation ya. Itu ya bisa namun nggak tepat. Ibarat kenapa menggunakan yang lebih kompleks, kenapa kalau selama yang lebih sederhana itu lebih bisa. Tadi yang separable equation yang paling sederhana ya. Oke, kalau ini ya, angka yang paling penting adalah harus menentukan Px sama dengan 1. Nah, sehingga langkah pertama adalah kita menghitung faktor integral. Nah, faktor integral itu diperoleh dari eksponensial pangkat integral dari Px terhadap dx. Jadi kita harus menentukan nilai Px dengan menganalisa persamaan yang ada di soal. Oke, setelah itu sama dengan eksponensial, Px-nya kan 1 nih, konstanta nilai 1. Integral dari 1 dx. Sehingga integral dari 1 adalah x, sehingga faktor integralnya diperoleh yaitu eksponensial pangkat x. Oke, kalau sudah kita peroleh tahap yang pertama, baru kita tahap yang kedua, yaitu mengalihkan kedua sisi persamaan, entah itu di sebelah sisi kiri ataupun kanan persamaan, dikalikan dengan faktor integral dari persamaan ini ya, sehingga eksponensial pangkat x dikalikan dengan ini, eksponensial pangkat x dikalikan dengan y, eksponensial pangkat x dikalikan dengan yang sisi sebelah kanan persamaan, sehingga diperoleh ini. Nah, ini tadi banyak pertanyaan sampai ini ya. Saya mungkin perlu penjelasan yang lebih detail untuk yang 4 ini ya. Jadi setelah diperoleh, setelah dikali ya dengan faktor integral, itu baru step yang ketiga, penyederhanaan. Nah, sebelum ke tahap ini ya, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Masih ingat turunan ini ya? Metode ini yaitu UV ketika ada suatu variabel yang tidak bisa digabungkan,
dia itu variabel yang berbeda jenis ya, nggak harus X dan Y, bisa aja keduanya X, contohnya X dikali dengan eksponensial pangkat X, itu kan nggak bisa digabungkan ya, yang bisa digabungkan ya sejenis ya, yaitu X kuadrat dikali dengan X. Siapa lagi yang beda jenis, yaitu X sama Y ya, yang mungkin kan. Jadi kita itu yang step 2 itu pasti akan diperoleh bentuk ini. Nah ini ya, yang saya kasih panah atas bawah ini dia bentuknya sama. Baru kita analisa dari bentuk yang sama ini sehingga kita bisa menganalisa nilai U dan V. Kalau U dan V sudah diperoleh, baru kita bisa sederhanakan ke bentuk turunan ini ya, UV ke rumus UV dalam kurung aksen. Ini kan turunannya. Nah, jadi kita mau sederhanakan ke bentuk ini. Oke, saya coba review ya bentuk tersebut. Jadi kan ya, UV. Oke, ini saya bedakan ini. Aksen. Nah, itu harusnya dia menjadi ini ditambah dulu ya. Ngambilnya gini. Yang diturunkan yang pertama dulu ya. U aksen, terus yang sebelah sini U tetap. Terus selanjutnya juga sama ya. Jadi yang diturunkan hanya salah satu aja, namun gantian ya, dijumlahkan dengan komponen yang lain. Yaitu ini V, jadi ini V-nya tetap karena udah ada yang diturunkan yaitu U. Terus baru yang selanjutnya ditambah dengan komponen tersebut, namun yang diturunkan yang belum salah satunya sisanya ya, yaitu V. Nah, V aksen. Nah, ini semoga masih ingat ini ya. Karena ini harus paham benar part ini untuk menyelesaikan persamaan linear. Oke, ini saya bedakan warna ya. Oke, untuk tadi itu bentuknya itu saya coba warna hitam ya. Nah, bentuknya ini ya. EX Y aksen. Ini adalah karena kita nggak tahu nih yang V mana yang U mana. Jadi saya tulis warna hitam EX eksponen pangkat X kali Y aksen ya. Terus tadi ditambah dengan EX dikali Y. Nah, baru kita cocok logi, bukan cocok logi ya. Namun lebih tepatnya kita cek ya. Ini bentuk ini sama sebenarnya. Nah, kita itu analisa nilai U-nya berapa ya. Nilai U-nya berapa, apa, dan nilai V-nya juga berapa. Nah, kita tentukan dulu U dan V-nya. Baru kita bisa ubah ke bentuk ini. Ya, yaitu UV dalam kurung aksen. Saya pelan-pelan nih jelasin ini karena kelas sebelumnya banyak yang tanya berkali-kali ini ya, masih belum begitu paham. Oke, nah dari sini bisa nebak ya. Kira-kira kita analisanya 4 ini aja guys ya, nggak perlu jauh-jauh. Kita analisanya part yang ini, yang bagian pertama ya, yang ada komponen Y aksen. Nah di sini udah kita bisa ini sebenarnya dibalik ya, sama aja ya. UV aksen plus VU aksen ya. Nah, emang saya sengaja balik jadi nggak masalah ya. Yang penting salah satunya udah turunkan ya. Bukan diturunkan dua-duanya langsung ya. Jadi bergantian seperti ini. Nah, dari sini kita udah bisa cek bahwa kita cek mana yang aksen ya. Udah pasti di sini yang aksen adalah Y aksen ini. Nah, ini udah auto sama dengan ini. Nah, jadi U-nya itu sama dengan Y. Ya. Jadi ini dihapus. Nah, jadi U-nya sama dengan Y. Otomatis sisanya adalah V. Ini ya, V. Yaitu
EX ya. Udah ya, gitu. Oke. Ini sama dengan EX. Pembuktiannya ya. Oke, kalau udah menentukan nilai U dan V baru kita bisa notasikan ke bentuk ini ya, yang mana ini? Yaitu warna biru. U-nya Y. Ya. Terus V-nya yang warna merah. E aksen. E pangkat X itu aksen ya. Di aksen diturunkan. Nah, seperti ini. Jadi Y kali E pangkat X dalam kurung aksen. Walaupun saya balik tetap sama hasilnya. Nah ini ya. Y kali E pangkat X ya. Kalau di sini itu yang di aksen V dulu baru U. Terserah ya. Pokoknya salah satu. Kalau di sini V dulu baru U V aksen, VU aksen. Terserah. Ya. Jadi dari sini, nah ini pas lurus kalau ini ya. Kalau kan saya balik sehingga agak nggak lurus. Ini V aksen, kita cari yang aksen mana? Oh ini Y aksen. Nah, udah ketahuan pasti ada aksennya ya. Ada turunannya kelihatan. Ini udah auto kita bisa define V-nya adalah Y. Ya, V sama dengan Y. Sehingga untuk komponen U-nya yaitu ya sisanya ya. Kan hanya ada 2 komponen ya. Y aksen sama E pangkat X. Jadi ini U-nya. Sehingga kita bisa ubah ke bentuk UV dalam kurung aksen. Dimasukkan menjadi ini. Y E pangkat X dalam kurung aksen. Ada yang ditanyakan ini? Atau masih belum jelas? Gimana? Ini question? Oke, saya anggap paham ya. Saya anggap mengikuti. Oke, selanjutnya tahap terakhir, bukan terakhir sebenarnya. Tahap utama yang terakhir yaitu adalah integral kedua sisi persamaan. Jadi sisi kiri dan sisi kanan. Nah, lupa ini kok hilang ya. Kenapa? Ini kan diturunkan ya, dalam kurung turun, diturunkan di diferensiasi ya, diturunkan bukan dijatuhkan gitu, bukan di diferensiasi ya. Setelah itu diintegralkan ya. Jadi integral bertemu dengan turunan dia saling meniadakan. Ya. Logikanya jadi suruh turun 1 langkah terus suruh naik lagi 1 langkah. Ya kan posisinya tetap ya. Jadi ini sama aja posisinya nilainya tetap yaitu Y E pangkat X ya. Jadi kalau ini semisal nih, kalau saya tulis selain aksen tadi ya. D per dx turunan dari apa? Dari Y EX. Terus diintegralkan dx. Ya dia saling meniadakan ya. Ya saling meniadakan ya ini coret, ini turunan ketemu integral coret. Nah, jadi nilainya tetap yaitu Y E pangkat X. Nah, ini ya. Jadi Y E pangkat X. Nah, yang sisi kanan persamaan ya kita cari integralnya ya. Yaitu integral dari X dikali eksponensial pangkat X dx ya. Nah, jika ada 2 variabel yang berbeda bentuk, ya, di sini kan ada 2 variabel berbeda bentuk yaitu X bentuk pertama pangkat 1, terus bentuk kedua adalah eksponensial pangkat X. Jadi dia 2 bentuk ya. Kalau 2 bentuk dalam perkalian sama jenis, contohnya X kuadrat dikali X, itu kan bisa digabungkan ya. Ini kan nggak bisa digabungkan ya. Ibarat ini bentuk bebek asli, ini bentuk bebek mutilasi ya. Nggak bisa dijadikan satu. Secara matematis, jadi dia sendiri, nah ini pakai metode parsial. Nah, parsial untuk integral ya, itu adalah kita harus define menentukan nilai U dan dV. Jadi bentuknya diubah ke bentuk U dV. U-nya adalah bagian dari kedua bentuk ini. Kan bentuknya pertama X sama bentuk kedua eksponensial pangkat X. Bagian yang mudah habis diturunkan. Yaitu yang habis diturunkan biasanya yaitu ya X atau Y. Nah, kayak nggak habis itu biasanya eksponensial trigonometri. Ya. Ya kalau diturunkan tetap eksponensial, diturunkan lagi tetap eksponensial berpangkat function x. Kalau yang diturunkan kan x menjadi 1, 1 diturunkan menjadi 0. Nah ini syaratnya. Nah
terserah mau menggunakan metode yang itu, metode ini ya. Integral U dV sama dengan VU minus integral V du. Jadi kan U dan dV udah cari nih. Jadi kita mencari nilai U dan V, mencari nilai du juga. Nah, cukup panjang ya caranya. Nah, cara singkatnya adalah seperti ini. Ya. Jadi cara cepatnya seperti ini. Ya, kita tentukan yang U mana. U kan komponen X tadi ya. Ini ya. U ini ya, komponen X sebagai U. So, sebagai dV. dV adalah eksponensial pangkat X kali dx. Oke, yang sebelah sisi kiri, komponen U, dia harus diturunkan sampai habis. Habis di sini dalam artian hasil turunan airnya itu 0. Karena kalau diturunkan ya nggak bisa ya, sudah ya wis udah 0 ya, terus-terusan 0. Jadi ini turunan dari X adalah 1, turunan dari 1 adalah 0. Sehingga yang kanan mengikuti ya. Dia berapa kali sampai hasilnya 0. Karena untuk memperoleh hasil 0 dia diturunkan 2 kali. Sehingga ini diintegralkan 2 kali juga ya. Eksponensial X dx integralnya yaitu eksponensial X tetap. Karena konstanta di depan X adalah 1 ya. Kecuali kalau ada nilainya 2 atau seterusnya itu pasti nilainya 1 per ya. 1 per konstanta tersebut ya. Bisa dicek tabel itu ya, turunan eksponensial ya. Nggak perlu saya perjelas lagi kan udah ada. Nanti kan kalaupun ujian ya open book ya. Terus ini diturunkan lagi ya tetap ya eksponensial X. Karena ini diturunkan 1 per 1 ya. Terus ini juga 1 per 1 ya tetap 1. Nah, kalau seperti itu baru kita tarik, tariknya miring gini ya. Baris pertama di sisi U dengan baris kedua di sisi dV. Ini dikalikan dan nilainya ini positif ya jumlahnya. Jadi X dikali E pangkat X nilainya positif hasil perkaliannya. Maksudnya nilainya dijumlahkan terus dikurang. Jadi untuk coretan yang pertama ganjil itu plus, yang genap itu minus. Nah, ini yang genap kan minus ini. 1 kali E pangkat X yaitu E pangkat X, namun di sini dikurangi. Nah, ini contoh yang lain. Ya. Ini saya ambil materi di matematika 2. Ini contoh yang lebih panjang. Oh, mana? Nah, ini ya. Jadi persamanya ini ya kita ambil yang mudah habis ya dulu X kuadrat. Nah, ini kan yang trigonometri ya, tadi eksponensial. Ini X kuadrat sisi kiri, terus sisanya adalah sisi kanan yaitu cos X dx. Setelah itu kita turunkan berapa kali dia harus diturunkan sampai hasilnya 0, diturunkan hingga 0. X kuadrat turunannya adalah 2x. 2x turunannya adalah 2. 2 diturunkan 0. Sehingga ada berapa kali step ini? 3 kali ya. 1, 2, 3. Sehingga ini juga mengikuti yang sebelah kanan. Ya, cos X dx jadi diintegralkan, yaitu cos X integralnya adalah sin X. Bisa buka ya. Yang ada di buku e-book PDF itu kan ada rangkuman semua hasil integral sama turunan. Yang trigonometri dan eksponensial. Jadi nggak perlu dihafal, cukup dibaca dan memahami dan lokasinya di mana. Ini turunannya sin X adalah minus, maaf bukan turunan, integral ya. Integral dari sin X adalah minus cos X. Cos X diintegralkan itu sin X. Karena masih ada minus jadi ini minus sin X. Nah udah sampai stop di sini, jangan diteruskan ya. Stop di sini karena ini stop, yang sebelah kiri juga stop di sampai 0. Baru kita tarik baris pertama dan baris kedua sisi kanan. Ya, dikalikan nilainya dijumlahkan dalam uraian di sini penjumlahan. Jadi untuk yang ganjil itu penjumlahan atau positif, yang genap itu pengurangan. Jadi yang ganjil kan yang ini ya, komponen ini x kuadrat kali sin x. Nah, ini kan positif ya, plus ya. Terus yang ganjil kedua nomor 3 ini 2 dikali minus sin x. Minusnya tetap ikut ya, minus sin x plus di sini. Makanya hati-hati nanti kalau ada keluar soal ini, kalau ada minus ya ini diikutkan ya. Minus sin X. Terus ini yang genap ini ya. Nah, ini minus, ini menandakan ini minus itu. Jadi ini memang saya kasih kurung biar enggak ini minus ini ya. Ini positif ini.
Sama ya, ini ya. Udah, positif yang ganjil ya. Nah, jurnalnya kan bahaya kalau sampai minusnya nggak diikutkan, udah hasilnya beda. Ini kan minus cos X ya, dikali 2X. Jadi minus ketemu minus plus di sini. Nah, ini yang awalnya plus penjumlahan karena diganjil, karena ada minus, jadi hasilnya minus 2 sin X. Ini tetap. Oke, itu ya metode ya integral. Jadi tadi sekilas matematika teknik 2 ya. Kalau ditanyakan silakan langsung masuk ya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Oh, jadi ada bentuk seperti ini. Y aksen sama dengan 4 per X dikurangi 3Y. Nah, ini pertanyaan adalah Px itu berapa, Qx itu berapa. Nah, sebelum menjawab ini, ingat ya, saya review. Bentuknya harus diubah ke bentuk ini dulu. Ya. Jadi komponen Y harus ada di sebelah. Jadi ada yang dirubah itu nanti. Harus bentuknya seperti ini. Jadi komponen Y pangkat 1 itu harus ada di sebelah sisi kiri sama dengan. Ya, bentuknya harus seperti ini. Y aksen ditambah Px Y sama dengan Qx. Yuk, monggo. Barangkali ada yang bisa jawab. Jadi udah Mbak Farah Najwa ya. Sekarang gantian yang lainnya. Yuk, Px berapa, Qx berapa? Cukup satu orang aja ini. Jadi diubah dulu ya ke bentuk ini. Jadi ini minus 3Y-nya dipindah ke sisi kiri sama dengan. Sisi kiri persamaan. Gimana? Ada yang bisa menjawab? Halo, halo. Kita kasih clue lagi ya. Jadi dirubah ke kiri, jadi kan jadi ini. Y aksen ditambah 3Y sama dengan 4 per X. Yuk. Tadi kan Px, Qx nggak harus variabel X ya. Bisa merupakan konstanta. Ya bisa merupakan fungsi X. Px-nya, Qx-nya ya. Ya benar nih, nggak ada yang bisa jawab. Nggak apa ya kalau mau Farah mau menjawab atau lainnya. Halo, halo. Ini apa suara saya nggak masuk atau gimana ya? Halo? Suara saya masuk nggak ya? Masuk, Pak. Masuk Tapi ya? bingung. Bingung masih? Mbak Tuti Lismasari, monggo. Pak, itu langsung aja kan? Ya, langsung aja, sebutkan aja di sini, saya nulis. PX-nya berarti 3Y, kalau QX-nya 4X. 4X atau 4 per X? 4 per X, Pak. 4 per X. Terus PX-nya benar nggak itu? Ada yang salah nggak? Ini.
PX. Ya, berarti PX-nya kurang tepat. Gimana? Bisa merevisi? Jadi, QX-nya benar ya, 4/X. Nah, PX-nya. Jadi kan berarti 3Y. Mungkin ada yang bisa merespon? Apa? Saya kasih poin juga. Jalan Apa? juga Kenapa? pakai N itu ya, Pak ya. Ini benar 4/X. Nah, PX-nya ini kurang tepat. Ayo. Ada yang berapa? 3 saja, Pak. 3 saja ya. Apa? Oke. Jadi Mas Samsuri sama Mbak Tuti ya, dua-duanya dapat. Nah, ini ya Mbak Tuti ya. Karena kan ini bentuknya PXY. Jadi yang di depan PX itu adalah yang di depan apa pengali dari Y, yaitu 3 ini ya. Ini ya. Jadi ini PX-nya. QX-nya adalah ya ini komponen sebelah kanan persamaan. Bukan 4-nya saja ya. Ini benar tadi Mbak Tuti. Jadi poin plus untuk Pak, boleh nanya nggak, Pak? ya, monggo, boleh. Berarti Pak, kalau misalnya itu nilai kan udah dipindah Pak Y-nya, Y Ya. aksen Y sama dengan 4. Berarti kalau untuk PX-nya itu variabel ikut ya, Pak ya? Ya PS-nya itu ini variabel yang ada di depan Y ya, pengalinya itu apa? Jadi dia bisa konstanta, bisa berupa fungsi X ya, bebas. Ini deh, nanti sekali lagi coba ya. Kalau ini apa? PX-nya berapa nilainya? Ini masih Mbak Tuti tadi ya. 9 deh. 9Y. PX-nya berapa? 9. 9. Nah, gitu ya. Contoh lagi, semisal Y aksen 2XY. Jadi PX-nya adalah 2X. Nah, ini kalau berupa fungsi X. Ya, gitu. Oke, poin plus buat untuk apa? Mbak Tuti sama Pak Ketua ya. Oke, gitu ya. Kembali lagi ke slide. Jadi ini saya tulis ya. Untuk berapa fungsi P dan Q adalah minimal konstanta ya. Minimal konstan. WK ya. Nah, itu konstanta. Konstan ya. Kurang. Entah itu atau fungsi X terserah. Oke. Nah, ini terkait tadi pertanyaan ya. Jadi kita contoh selanjutnya agar mempermudah pemahaman. Contoh 5 adalah Y aksen sama dengan 3X kuadrat min Y per X. Sehingga dengan nilai diketahui ketika input 1 nilainya itu outputnya 5. Saya bacanya input output gitu ya biar nggak bingung. Input itu maksudnya ketika X-nya sekian nilainya, output itu Y. Jadi ketika fungsi dimasukkan nilai 1 inputnya itu keluarannya 5. Nah, bentuk ini jangan langsung kita definisi PX ya. Kita harus ubah ke bentuk ini dulu, ke bentuk normalnya persamaan linear. Yaitu persamaan linear sebelah kiri harus berupa komponen Y. Lupa ini ada X ya, nggak apa-apa. Maksudnya harus ada berupa komponen Y aksen sama dijumlahkan atau dikurangi dengan komponen Y saja, Y pangkat 1. Terserah di depannya berupa konstanta atau fungsi X terserah. Nah, untuk case ini kan berupa fungsi X. Tadi kan contohnya berupa konstanta ya. Yang awalnya nilai dia ada di sebelah kanan persamaan yaitu minus Y per X atau minus per X kali Y sama aja. Terus kita harus pindahkan dulu ke sisi kiri persamaan sehingga menjadi plus di sini ya. Plus Y per X atau plus 1 per X dikali Y sama aja.
Nah, baru kalau sudah seperti ini kita menentukan Px. Semisal adik-adik lupa memindahkan ke bentuk persamaan linier. Jadi ini tetap nih, langsung menentukan Px. Px-nya kalau lihat dari sini kan langsung ketemu min 1/x ya. Min 1/x ya. Jadi hasilnya udah pasti beda dan salah semua di sini. Tapi kalau misalnya semua, kalau caranya stepnya benar, saya tetap kasih poin. Ya. Tapi kan eman juga ya, gara-gara salah memasukkan nilai Px ya. Makanya ini saya jadikan pertanyaan tadi ya, buat poin. Nah ini kalau udah seperti ini, baru kita tahap pertama yaitu menentukan nilai Px, yaitu diperoleh 1/x untuk contoh 5. Baru kita mencari nilai eksponensial. Nah, eksponensial faktor integral maksudnya, yaitu diperoleh dari eksponensial pangkat integral Px dx. Px-nya itu 1/x ya, dan 1/x nih terhadap dx. Jadi integral dari 1/x ya bisa cek lagi di tabel yang ada di buku atau di Google banyak ya. Tapi yang saya share itu ya, yang di buku itu ada ini sebentar. Nah, yang advance ini ya. Ini advance-nya ada apa? Rangkumannya ini. Ini ya. Integral dari 1/x adalah ln x. Ya, ini ya. Jadi integral dari 1/x dx adalah ln x. Nah, sehingga ini ada spesial kondisi khusus yaitu eksponensial berpangkat ln dia saling meniadakan karena ln dan eksponensial ini adalah merupakan inverse ya. Ya, kayak contohnya x dikalikan 1/x. Nah, dia kan x inverse-nya kan 1/x ya. Jadi dia saling meniadakan menjadi satu sehingga nilainya x saja. Jadi kalau ada contoh lagi ketemu seperti ini ya, eksponensial pangkat ln 2x misal. Ya udah, ini saling meniadakan coret ya. Saya tinggal 2x dan seterusnya ya. Ini kondisi khusus ya. Oke, setelah diperoleh faktor integral, ini x ya, faktor integralnya, baru kita mengalihkan faktor integral. Yaitu dikalikan ke persamaan ini yang saya lingkar ini ya. Jangan yang ini ya, ini karena harus dibentuk seperti ini dulu, persamaan linear. Nah, kalau sudah dikalikan dengan x, jadi diperoleh seperti ini, yaitu x dikalikan y aksen, ini x kali y aksen, terus part ini dikalikan x dikali 1/x nih, tadi ya. Jadi dia saling meniadakan x dikali 1/x dikali y. Ini kan kecoret ya, coret tinggal y. Nah ini ya, jadi tinggal y plus y sama dengan 3x kuadrat dikali x. Ini kan faktor integral ya. Sehingga hasilnya itu 3x pangkat 3. Oke, baru sama seperti tadi ya, kita cek, kita samakan dengan bentuk ini. Untuk menentukan nilai U dan V. Pasti udah kita langsung tentukan nilai Y-nya ya. Y-nya udah pasti langsung kedetek ya. Dari sini U, V aksen. Ya. V-nya udah pasti, oh ini Pak sama, ya jelas ya. V aksen, Y aksen. Jadi V sama dengan Y. Nah ini. V sama dengan Y. Dan otomatis sisanya X, part yang kedua. Itu adalah X, yaitu udah sama dengan U di sini. Jadi kita cari dulu yang sama-sama aksen. Ya, ada aksen di sini hanya ada Y aksen saja. Baru sisanya udah otomatis U, udah auto ya. Untuk pembuktian ya sama kayak tadi ya, di sini ya pembuktiannya. Nah, jadi ini V sama dengan Y dan U sama dengan X. Nah, kalau udah diperoleh seperti ini, baru kita bisa ini menentukan memasukkan ya ke persamaan ini. Nah, kalau udah mencari ini kan kita back ke sini. Yaitu U-nya X, V-nya Y. Jadi X kali Y dalam kurung aksen. Nah, X kali Y dalam kurung aksen. Sama dengan 3X pangkat 3 yang tetap. Baru diintegralkan sama kedua sisi kiri dan kanan. Sisi kiri dia saling meniadakan karena diferensial ketemu integrasi. Jadi saling meniadakan dia nilai tetap X kali Y. Kecuali yang sebelah kanan ya.
Sebelah kanan tetap proses integral, yaitu dari 3x pangkat 3 dx. Integralnya yaitu ini 3 tetap. X pangkat 3-nya menjadi 1/3 plus 1 atau 1/4 kali 3 kan 3/4 ya. Dikali X pangkat 3 plus 1 yaitu X pangkat 3 plus 1 yaitu X pangkat 4 ya plus C. Jangan lupa C-nya. Ini belum selesai. Nah, kalau ini udah pasti bisa dicari solusi. Y sama dengan tinggal X-nya pindah ke kanan. Ini kan tadi hasilnya ya. Yang paling atas X-nya pindah ke sisi kanan persamaan. Nah, sehingga menjadi ini 3/4 X pangkat 4 ditambah C dibagi X. Jadi dibagi sama-sama dibagi X. Sehingga X pangkat 4 dibagi X pangkat 1 itu menjadi X pangkat 3. Ya. Ini dicoret kan ya. Sehingga 3/4 X pangkat 3 ditambah C dibagi X yaitu C per X. Baru kita substitusi untuk nilai X sama dengan 1 itu nilai Y-nya sama dengan 5. Jadi kita substitusi X sama dengan 1, 3/4 kali 1 pangkat 3 ditambah C per X atau C per 1 sama dengan outputnya 5. Sehingga diperoleh nilai C ya. Ini 3/4 pindah ke kanan, 5 minus 3/4 sama dengan 17/4. Ya. Sehingga Y sama dengan 3/4 X pangkat 3 ditambah 17/4X. Coba ini saya coba cek detail lagi ya. X, Y aksen, Y. X, Y aksen, plus Y. Nah, ini kan 3, X pangkat pangkat 3 ya. Pangkat 3. Nah, sekarang kita coba cek ya. Kita cek bentuk tadi. Kalau dibalik atau yang kita ikuti yang tadi aja. Yaitu UV, jadi V-nya dulu yang di aksen, ditambah VU aksen. Kita nanti ini kan pasti akan sama dengan ya, sama dengan bentuk ini. Jadi kita tentukan dulu nilai U dan V. Aksen. Nah, kita identifikasi yang 4 ini aja ya. Yang 4 yang pertama yang ada Y aksennya ya. Ambil salah satu. Pak, kalau saya balik semisal yang ini ya terserah ya. Itu pasti hasilnya nanti pasti sama ya. Ini kan yang tadi yang saya ya, yang contoh 4. Nah, kita ini aja. Ambil yang lurus saja ya, sama belok mau pingin tantangan ya, terserah. Oke, kita fokus yang ini yang 4 pertama ya. Kita cocokkan, oh dari sini kita bisa lihat Y aksen dan V aksen. Nah, kita bisa identifikasi V. Bentar, warnanya kok kurang. Identifikasi nilai V dari ini ya. Pencocok logi ya. Pengecekan analisa bahwa V sama dengan Y. Ya. Ada yang jawab V sama dengan Y aksen. Yang apa ini? Kan sama-sama aksen ya. Aksennya hilang. Nah, aksennya ibarat dicoret ya. Ini dicoret, ini juga dicoret, tinggal Y. Yes, intinya V itu sama dengan Y, karena bentuknya sama di sini. Nah, sehingga X ini udah auto, dia adalah U. Sehingga kalau udah kita tentukan V tadi, kita udah bisa menentukan U sebesar X. Nah, kita substitusi di sini. U-nya X jadi X kali Y. Aksen. Pak, kalau semisal tak balik, saya balik. Saya balik, hasilnya pasti sama. Ini sama ini, misal ya. Oke. Jadi kita bisa menentukan nilai Y. Nah, coba cek Y aksen. Oh, Y aksen sama ini nih. Sama yang U aksen. Ya. Sehingga U sama dengan Y. Otomatis V adalah X ya. Ini ya. V adalah X. V adalah X. Nah, sehingga kalau kita substitusi ke UV aksen yaitu menjadi perkalian U dan V yaitu perkalian Y dan X ya sama aja tinggal dibalik aja sana. Sama aja tuh hasilnya. Nah. Oke, ada yang ditanyakan?
Ini contoh selanjutnya itu masih elektronika. Oh ini belum selesai. Ini udah tadi ya. Oh ini udah ya. Ini contoh elektronika, contoh 6. Nanti saya ganti ya. Yang terkait dengan sipil, lebih ke bangunan, lebih tepatnya. Gaya pegas dan lain sebagainya. Nanti saya kasih contoh di pertemuan selanjutnya. Oke, gimana? Ada yang ditanyakan? Jangan lupa presensi ya. Presensinya ada di deskripsi grup WA. Nah, kemarin yang belum nggak isi presensi, ini saya sebutkan Angga Sambava, ini angkatan 2016 ya. Sepertinya mengulang, nggak tahu belum hadir juga. Ada Nurul Hasanah. Ada nggak Nurul Hasanah sini? Ada ya? Ya, Mbak Nurul Hasanah kemarin nggak presensi ya, nggak hadir. Terus sama Muhammad Fikri, Rian, Adi, dan Adi Cahya ini yang saya share di grup mahasiswa 2020, belum masuk grup juga. Udah itu ya, Mas Fikri, terus Nurul Hasanah. Ya, nah itu silakan kalau saya pingin centang hadir, silakan menyimak YouTube nanti yang saya share ini ya. Menyimak YouTube dan wajib isi link komentar ya, isi link komentar. Ini nanti yang nggak hadir jadi nggak ada alasan sinyal jelek, nanti ada kesempatan untuk di YouTube ya. Presensinya di kolom komentar. Karena kalau 3 kali atau 4 kali nggak hadir, nggak ada keterangan, itu nggak bisa ikut UTS ya. Oke, mungkin itu dulu. Ada yang ditanyakan, semoga setelah UTS ini ya, nggak tahu ya, di Malang ini udah mulai hibrid atau belum ya. Hibrid dalam artian 50% offline, 50% online. Karena sekolah pun kan udah ini ya, udah mulai offline. Saya mungkin masih menunggu ya. Semoga segera ada program hibrid. Gimana, ada yang ditanyakan, Dik? Mau tanya, Pak. Ya, monggo Mas. Ya Mas Samsuri, Pak Ketua ya. Yang pembuktian tadi yang ada sisi Pembuktian. kiri diturunkan, yang kanan diintegralkan. Ini? Bukan, Pak. Pembuktian. Iya. Yang kiri diintegralkan, yang kanan. Oh ya ya. Yang kiri diturunkan. Ya. Wait. Itu metode parsial tadi ya. Ini ya Mas ya. Trigonometri, Pak, yang biasa. Oh, yang biasa. Ya. Oke. Jadi kalau gitu yang tadi. Mana sih? Wait. Ini ya? Iya, Pak, benar. Oke, gimana, Mas? Itu yang EX diintegralkan, kenapa yang diintegral kedua tetap EX, Pak? Oke, pertanyaan bagus. Jadi integral ya. Ini kan diintegralkan ya. Integralkan, terus ini juga integralkan. Nah, kita cek integral dari, karena emang kondisi khusus dia. Bentar, saya buka bukunya. Ini Mas. Nah, integral dari eksponensial pangkat AX dx adalah 1/A dikali E pangkat AX. Nah, nilai A-nya berapa tadi Mas Samsuri? Apa benar ya panggilnya Mas Samsuri ya? Atau? Iya, Pak. Ya, nilai A-nya berapa tadi kalau E pangkat X? A-nya 1 berarti, Pak. 1, ya. Jadi, kalau E pangkat 1X, nah saya sebutkan nih satunya, itu integralnya 1/1 dikali E pangkat 1X. Akhirnya tetap, yaitu E pangkat X. Diintegralkan lagi, balik lagi 1/1 dikali E pangkat 1X. Akhirnya balik lagi, tetap. Gitu Mas? Jawab enggak? Ya Pak. Ya Pak, makasih Pak. Sip, balik kasih. Oke, mungkin yang lain udah tarhem ya sepertinya. Di mana itu Mas Samsuri lokasinya? Udah tarhem? Di Jombang Pak saya. Oh Jombang, Malang kok belum ya? Oke. Mungkin yang lain sebelum ini mau maghrib ya. Ada yang ditanyakan lagi? Ini Mbak Tuti masih raise hand mungkin yang tadi ya. Oke, nggak ada. Ini Mbak Tuti raise hand lagi atau yang tadi? Enggak, yang tadi, Pak. Oh, yang tadi ya. Oke. Lower hand. Oke, saya ulang lagi. Apakah ada yang ditanyakan?
1, 2, 3. Tetot ya. Oke, sementara mungkin saya asumsi paham ya. Nanti tenang, pertemuan selanjutnya kita, oh ya, biar sama dengan kelas sebelumnya. Ini di yang pattern ini ya, yang kan ada 2 e-book ya. E-book yang pertama mungkin untuk rangkuman ini, karena ada rangkuman cukup lengkap, silahkan mungkin disimpan di Word, atau kalau untuk latihan-latihan silakan di buku yang satunya pattern ini. Nah, ini silakan dikerjakan di poin 1.2 linear equations, yaitu 1 sampai 5. Ini ya, yang nomor 1 sampai 5 aja. Mau ngerjain semua silakan. Ini sifatnya sunnah ya, nggak wajib harus dikumpulkan, enggak. Namun dikerjakan, dan pertemuan selanjutnya saya akan kasih kesempatan 2 atau 3 mahasiswa untuk mempresentasikan jawabannya. Ketika di HP-nya nggak bisa share screen, Pak, oke, bisa kirim jawabannya ke saya, nanti saya yang share screen dan Mbak atau adik-adik yang menjelaskan. Itu poin plusnya ya plus-plus ya, nggak hanya +1 aja. Silakan ya, ini dikerjakan. Mau diskusi ya monggo, mau tanya-tanya ke teman ya silakan ya. Namun kalau bisa ini ya paham ya, karena ntar adik menjelaskan saya tanyakan nanti. Jangan khawatir salah atau benar ya. Pasti yang kalau salah ya, yang bisa menjelaskan itu poin +1. Kalau benar dan bisa menjelaskan ya plusnya berbeda. Oke, mungkin itu ya. Silakan dikerjakan. Ntar saya reminder lagi ya, barangkali lupa, dan jangan lupa isi presensi. Nah, ini yang buku satunya cukup ambil ini aja ya, yang rangkuman diferensial integral. Jadi nanti kalau ujian cukup ini, atau di print halaman berapa ini? Di page 3 ya, atau di print screen silahkan. Ini cukup membantu rangkuman ini ya, jadi sangat membantu untuk adik-adik nanti ujian. Oke, baik, karena udah menjelang mau maghrib, sholat maghrib, untuk yang area, kalau area Bali dan seterusnya udah ini ya masuk ya. Saya cukupkan sekian. Yang sinyal jelek atau apa bisa simak nanti di YouTube. Ya. Baik, kita tutup. Mas Samsuri mungkin bantuannya untuk menutup doa kafaratul majelis dan surat Al-Asr bersama-sama. Untuk yang beragama Muslim ya, yang non silakan berdoa menurut agama keyakinan masing-masing. Monggo Mas Samsuri. Dipimpin doa instruksi aja apa gimana, Ya Pak? instruksi aja. Ntar bacanya saya aja sekarang ya. Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, terima kasih Pak Ketua ya. Dan adik semua, terima kasih dari saya. Ketemu kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat. Ya, sama-sama. Selamat sholat ibadah maghrib. Saya tutup nggih.